Pemirsa, di tengah proses hukum yang masih berlangsung, keluarga David Ozora korban penganiayaan Mario Dandi mengajukan restitusi alias ganti rugi kepada para pelaku penganiayaan berat. Pengajuan restitusi itu melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Bagaimana LPSK memformulasikan dan mengkalkulasikan restitusi yang diajukan keluarga David Ozora? Sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas yang bergabung dari luar studio. Selamat malam Bu Susi. Selamat malam Mbak Kania. Ya, terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Bu Susi, berapa sebenarnya nilai yang tepat? Kalau kita bicara soal kalkulasi, tadi kita sudah mendengarkan ada kesaksian dari ayah David paling tidak ada nilai yang sebanding. Lalu kemudian bagaimana LPSK memformulasi nilai restitusi yang paling tepat? Ya, bagi kami sendiri ya, yang ketika menghitung juga rasanya nggak ada nilai yang sebanding karena memang kondisinya David Ozora, anak korban ini kan kondisinya sekarang ini tidak bisa hidup mandiri. Ya harus bergantung dengan orang lain, dengan home care dan dengan orang tuanya. Nah memang kami kemudian menghitung kemarin lebih dari 100 miliar untuk kerugian anak korban dan keluarganya. Kami sudah perhitungkan, kami juga sudah menyampaikan hasil penghitungannya kepada tim penyidik pada saat itu dan tim penghitung LPSK juga sudah dimintai keterangan oleh penyidik berkaitan dengan mekanisme penghitungan yang dilakukan oleh LPSK. Seperti itu, Mbak. Bagaimana cara menghitungnya, Bu Susi? Kami mendengar ada tadi Anda sempat mengatakan 100 miliar lebih begitu ya. Artinya komponen yang dihitung apakah komponen yang memang biaya yang sudah dikeluarkan saat ini dan juga biaya yang kemungkinan akan dikeluarkan ke depan, seperti proses pemulihannya sekarang masih berjalan. Iya, yang kami perhitungkan ini ada dua hal ya. Yang pertama yang sudah menjadi kerugian, yang sudah nyata-nyata kerugiannya sudah dikeluarkan biayanya oleh keluarga David dan kehilangannya. Terus kemudian juga yang nanti proyeksi nanti ke depannya anak korban ini seperti apa. Nah yang pertama itu komponennya adalah berkaitan dengan biaya perawatan medis ya. Selama anak korban dirawat di rumah sakit dan termasuk di dalam hal ini adalah transportasi, kemudian biaya transportasi, biaya akomodasi, dan biaya juga konsumsi ya bagi keluarganya yang waktu itu menunggu anak korban selama 24 jam selama berapa hari, bahkan bisa dihitung selama berapa bulan ya. Nah itu yang kami perhitungkan, termasuk di sini juga kami perhitungkan biaya transportasi keluarganya dalam pengurusan kasus ini, karena itu dimungkinkan di dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah biaya yang sudah dikeluarkan berkaitan dengan kehilangan mata pencarian atau penghasilan. Jadi orang tuanya ini karena pada saat itu harus menunggu David di rumah sakit, menunggu korban di rumah sakit, sehingga kemudian tidak bisa bekerja. Yang ini juga kemudian hilang ya mata pencarian penghasilan yang dilakukan oleh orang tuanya. Itu kami perhitungkan berapa bulan dengan biaya yang dengan total honor yang sudah diterima selama ini. Berikutnya juga kami perhitungkan berkenaan dengan penderitaan. Penderitaan inilah yang kami dasarkan dari analisis dokter yang merawat anak korban. Dokter menyampaikan bahwa anak korban tidak bisa pulih seperti sedia kala. Dan kemudian selain perawatan di rumah sakit, anak korban ini masih membutuhkan perawatan di rumah, masih perawatan home care gitu ya, yang itu biayanya juga tidak sedikit. Itu yang kami perhitungkan, kami proyeksikan untuk sampai beberapa tahun ke depan, termasuk di sini juga biaya penderitaan anak korban karena di usianya yang 17, anak korban mau tidak mau ya terpaksa kehilangan hak atas pendidikannya saat ini karena anak korban sampai saat ini belum mampu ya mengikuti pelajaran dan memang
sekolah ini sebagai salah satu terapi yang disarankan oleh dokter supaya pemulihan lebih cepat gitu ya. Tapi Oke. more and less kami ketahui bahwa biaya pendidikan juga pendidikan juga sampai detik ini masih belum bisa ya anak korban mengikuti. Ya, Seperti itu Mbak. Jadi ya, proyeksinya berkaitan dengan masa depannya juga, termasuk di betul. dalam hal ini berkaitan dengan sekolah. Betul. Bu Susi, lalu kemudian apakah kemudian dari keluarga pelaku mempunyai kemampuan untuk membayar restitusi tersebut? Artinya kalau kita lihat sekarang kan aset, saya tadi ada juga informasinya bahwa LPSK juga sudah komunikasi dengan KPK terkait dengan aset yang sudah disita. Dan apakah memungkinkan kemudian restitusi itu diambil dari aset yang sudah disita atau seperti apa prosesnya dan kapan kemudian diputuskan? Apakah bersamaan dengan vonis Mario dan juga para pelaku yang lain? Ya, kalau di dalam Perma 1 2022 dimungkinkan ya pihak ketiga di dalam peraturan perundang-undangan juga ya, dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dimungkinkan untuk pihak ketiga untuk membayar ganti kerugian atau restitusi tersebut. Nah, di Perma 1 2022 itu juga dimungkinkan pihak ketiga itu dihadirkan di persidangan untuk ditanyakan ya mengenai kesanggupannya. Nah, ini bisa juga ditempuh ya. Kita tidak tahu asetnya yang tersembunyi itu mana saja, di mana saja Tapi kita pihak tidak tahu. ketiga itu Dan artinya keluarga ya, berarti orang tua ya? keluarganya. Ya, sebenarnya di sisi lain ini kan ada 3 tersangka, ada 3 terdakwa dalam kasus ini. Otomatis ya bisa dibebankan kepada 3 terdakwa, tetapi nanti sekali lagi pembebanan itu akan dilihat juga dari proses atau fakta-fakta yang berkembang di persidangan gitu ya. Nanti majelis hakim yang akan menentukan peran masing-masing dan berdasarkan fakta-fakta yang berkembang di persidangan. Seperti Oke. itu Mbak. Jadi memang Tapi artinya wajib perjalanannya dipenuhi ini ya? masih panjang ya. Iya, perjalanan Iya, masih orang panjang, tapi tuanya artinya wajib ya. dipenuhi ya ketika nilai restitusi itu dan diputuskan di dalam sidang bersamaan dengan vonis dan mengikat ya, artinya wajib dipenuhi berapapun nilainya. Iya, betul. Jadi nanti bisa saja orang tuanya akan dihadirkan baik Mario maupun orang tua Shane ya untuk dihadirkan untuk ditanyakan soal kesanggupannya seperti itu dan tidak menutup kemungkinan juga kami akan menanyakan kepada Mario sendiri dan Shane sendiri terkait dengan kesanggupan untuk membayar restitusi tersebut seperti itu. Oke, oke. Baik, ini prosesnya masih panjang, kita lihat nanti akan seperti apa perkembangannya. Terima kasih Bu Susi telah bergabung bersama kami, selamat malam.